Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Pada siang hari ini terima kasih sudah menyempatkan untuk dapat mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Nggih, Bu. Nah, nun sewu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. So, seperti ini. Sudah ya, kan saya jelaskan. Yang pertama ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Nah, pada materi presentasi hari ini akan ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, apakah tampilan layar saya sudah terlihat? Untuk ke-7 materi. Halo Bapak Ibu. Udah sih, udah. Ya. Di sana akan ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, teori disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mulai dari teori disiplin positif, apakah share screen saya muncul Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah teori disiplin positif untuk screen saya sudah muncul? Muncul. Oh iya. Untuk yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini untuk ilusi guru mengontrol murid bisa dijadikan semua perilaku yang dilakukan murid itu memiliki tujuan, bahkan dengan perilaku murid yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, pada penguatan positif atau bujukan adalah bentuk Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bagian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid.
Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini adalah contoh. Di sini adalah contoh teori disiplin positif yang saya terapkan di sekolah atau di kelas saya. Nah, yang pertama adalah membudayakan rapi dan tertib sebelum pembelajaran, serta di situ ada berdoa sebelum pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu disiplin positif yang coba saya terapkan di kelas. Selanjutnya di sini ada ilusi bahwa kritik ya membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, tidak sadar biasanya kita menyindir murid kita dengan kata-kata yang negatif secara halus. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini bahwa ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Merujuk pada teori disiplin yang selanjutnya, yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Teori disiplin positif. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini realitas kita sama atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Namun pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Namun, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sehingga pada teori kontrol,
model berpikir menang-menang. Selanjutnya makna kata disiplin. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya makna kata disiplin. Disitulah Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Selanjutnya, masih makna kata disiplin. Ya, dari Ki Hajar, kata merdeka, yaitu mardika iku jarwanya, noramung lepasing pangreh, ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Dimana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makna kata disiplin, diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid. Itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Selanjutnya di sini berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan universal, yaitu materi pada poin kedua. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebijakan universal yang pertama dalam profil pelajar Pancasila. Yaitu sikap murid, beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, menurut AIBO Primary Years Program, yaitu sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian ada empati, ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter yang sikap muridnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Sikap murid yang selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, berinisiatif, integritas itu masuk ke dalam petunjuk hidup. Adapun keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal, the seven essential virtues dari Building Moral Intelligence, Michael Burba. Sikap siswanya yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nilai-nilai kebijakan universal yang keenam, The Virtues Project, yaitu di situ ada 4 kolom ya: peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, ada percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Itu termasuk ke dalam The Virtues Project. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita mulai dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah Bapak Ibu dari motivasi perilaku manusia, di mana biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Bapak Ibu, apakah slide saya masih terlihat? Masih. Masih. Masih, Bu. Yang
perilaku manusia. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang kedua. Saat ini motivasi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini pasti akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena tidak dari dalam diri sendiri. Motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka melakukan sesuatu ini karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kenapa? Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan dari luar atau bukan eksternal. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku yang selanjutnya adalah adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti akan saya jelaskan urut-urutannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini hukuman itu menuju ke identitas gagal, sedangkan identitas sukses pada konsekuensi dan restitusi. Saya berikan contohnya di sini. Pada hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan. Nah, yang selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, ya. Namun konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, pada hukuman korban mendapatkan keadilan, tapi pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, di restitusi korban mendapatkan ganti. Pada hukuman murid atau anak akan tersakiti, Bapak Ibu. Di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Nah, dengan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Namun di restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini untuk hukuman, ya. Nah, untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini yang negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu negatif Bapak Ibu. Untuk netralnya seperti ini. Lakukan apa yang saya katakan, itu netral. Nah, positifnya, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu adalah lebih ke hal
positif. Ini adalah kaitan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari bagian yang tadi saya jelaskan bisa kita simpulkan Bapak Ibu bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Jadi, Bapak Ibu, di sini hukuman itu sifatnya dilaksanakan tidak terencana, tiba-tiba. Apakah Bapak Ibu juga pernah melakukan memberikan hukuman? Nah, biasanya anak tidak tahu akan dihukum apa, tiba-tiba Bapak Ibu dihukum anaknya, kemudian tidak ada kesepakatan dengan guru sebelumnya, itu adalah namanya hukuman. Sementara kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi, yaitu sudah terencana Bapak Ibu atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, misalnya seperti ini. Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain sebagai konsekuensinya. Kemudian, dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan dengan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Itulah konsekuensi Bapak Ibu. Jadi contohnya anak tidak mengikuti pembelajaran Bapak Ibu karena asik ngobrol. Nah, konsekuensinya mereka akan ketinggalan mengerjakan tugas. Itulah konsekuensi. Saya lanjutkan Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya, bagaimana motivasi perilaku manusia yang dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, karena kita hanya mengejar sebuah penghargaan. Di sini juga penghargaan tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Nah, kita kan ketika ingin mendapatkan penghargaan, nah, kita harus setuju dengan persyaratannya. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu sehingga dihukum oleh penghargaan, sehingga penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu.
jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok contohnya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ternyata di sini juga penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan Bapak Ibu murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan Bapak Ibu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan atau riset satu di sini, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuknya uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak memberikan jawaban yang benar. Alhasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itulah penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, seiring waktu mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu nih bekerja dengan cepat. Tapi kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran di sini terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Dihukum oleh penghargaan yang selanjutnya, di mana penghargaan mematikan kreativitas Bapak Ibu. Nah, murid-murid di sini diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Bila berhasil menulis sebuah puisi, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Terus dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ternyata penghargaan juga menghukum. Penghargaan mengapa menghukum? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum di sini. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dan karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan terlihat sebagai hukuman. Selanjutnya, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali, contohnya menggabungkan huruf dan kata-kata serta
Menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah, nggih. Selanjutnya, restitusi. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi benang-benang. Selanjutnya Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid untuk melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Tentang memperbaiki hubungan dengan memperkuatnya, restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka itu kepada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Restitusi selanjutnya Bapak Ibu, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan, kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Nah, seperti itu.
selanjutnya restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Atau bisa jadi seperti ini. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Itu restitusi yang menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka, perasaan sedih dan kesepian. Di sini menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan, menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya akan kebutuhan kesenangan. Nah, selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ada 3 tahap evaluasi diri, Bapak Ibu. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Yang ketiga, restitusi dirinya adalah besok lagi saya akan contohnya menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuh. Itu adalah bagian 3 tahap dari evaluasi diri. Yang selanjutnya, ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi fokus pada karakter, Bapak Ibu. Di sini fokus pada karakter, bukan fokus pada. Nah, dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi, mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, restitusi juga fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya yang selanjutnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi di mana agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini saya mencoba membentuk keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang disepakati bersama yaitu ada tanggung jawab, saling menghormati atau saling menghargai
utama. Nah, mengapa sih Bapak Ibu harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami apa tujuan mulianya. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan Bapak Ibu. Yang pertama nih, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Bisa curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok. Jadi, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya, pembentukan keyakinan atau sekolah. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Hujannya besar nih Bapak Ibu. Mungkin yang sinyalnya belum stabil nanti mungkin keluar masuk nih. Maaf, saya lanjutkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Cuma jadi teman. Ya Allah. Saya lanjutkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti kalimat negatif, contohnya seperti ini. Jangan berlari di kelas atau koridor, diganti menjadi kalimat yang positif saja. Berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
tinjau kembali nih Bapak Ibu daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang disetujui dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu kata-kata tersebut adalah berada di dalam satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Contohnya atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar yang disepakati. Nah, kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Prosedur yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Bisa berkisar hanya kayak 3 atau sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk jalan. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang untuk menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Prosedur yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas, di sini saya berikan ada keyakinan kelas 1, kelas 5, dan keyakinan kelas 7. Nah, saya akan bacakan keyakinan kelas 7. Ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu keyakinan bekerja. Selanjutnya, keyakinan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Menuju materi yang kelima, Bapak Ibu. Materi yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, serta kesenangan. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini nih, ada 3 kebutuhan berikutnya, adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan,
bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan ini namanya kebebasan. Nah, pada kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, Bapak Ibu. Betapa menyedihkannya, betul? Nah, belajar di sini menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba itu bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, harusnya tidak berbeda, nih. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan posisi kontrol restitusi pada materi ke-6 saya pada sore hari ini. 5 posisi kontrol melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Glasser, Boson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisinya itu ada apa saja, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu nanti bisa berefleksi. Selama ini Bapak Ibu menjadi berada pada posisi kontrol apa? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Nah, masuk ke posisi penghukum, Bapak Ibu akan saya jelaskan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ternyata. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Nah, guru-gurunya biasanya akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, selanjutnya, kamu selalu saja salah atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kan hukuman verbal itu. Selanjutnya, posisi kontrol pada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah, atau rendah diri. Kata-katanya yang biasa dikeluarkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Ini kan anak akan menjadi merasa bersalah. Posisi kontrol restitusi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Biasanya guru akan menggunakan kata-kata seperti ini untuk mempengaruhi seseorang atau muridnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu beres. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan deh dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin akan timbul, murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut
sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, contoh posisi pemantau kan bertanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, 5 posisi kontrol terakhir yaitu ada manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kata-kata seorang manajer tuh seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu adalah tugas seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Materi terakhir dari saya yaitu adalah segitiga restitusi. Ya, restitusi pada pola segitiga restitusi ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah praktik saya dalam segitiga restitusi kepada siswa yang terlambat maupun siswa yang keluar dari kelas untuk izin ke toilet, ternyata mereka ke kantin terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, penanganan restitusi melalui segitiga restitusi pada masalah murid terdiri dari 3 tahap tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi pada tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah dalam menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Nah, gimana dalam validasi tindakan yang salah?
Restitusi itu tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Namun, dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti ini Bapak Ibu untuk perkataannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oh, bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oh, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting atau yang penting buatmu. Menuju ke sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya Bapak Ibu dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan bisa diungkapkan Bapak Ibu yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bisa jadi seperti ini. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah contoh video praktik segitiga restitusi pada siswa yang terlambat. Walaupun hujan, semoga masih tetap terdengar nih Bapak Ibu. Mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mengikuti diseminasi budaya positif pada sore hari ini walaupun hujan dan petir harapannya bisa bermanfaat ilmu saya yang saya kita sharingkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan?
Bara, Halo Bu, suaranya jelas? jelas. Yang ditanyakan? Ya, saya izin bertanya. Oke. Izin bertanya Bu, Oke. bagaimana jika anak yang sudah direstitusi kembali mengulangi perbuatannya? Ya, kalau ada anak yang sudah dilakukan restitusi namun kembali melakukan perbuatan itu lagi, ya, karena yang kita lakukan adalah tidak melakukan restitusi hanya satu kali. Dengan menggunakan restitusi beberapa kali, maka akan tertanam budaya positif pada diri siswa tersebut, sehingga restitusi memang tidak harus dilakukan sekali, itu tidak akan efektif, dan pelaksanaan restitusi pun tidak hanya dilakukan sendiri. Jadi bisa dengan semua guru itu melakukan restitusi agar restitusi di sekolah itu dapat diyakini oleh semua warga sekolah, sehingga restitusi dapat efektif, ya, dapat efektif diterapkan di sekolah. Apakah ada pertanyaan lagi dari Pak Bara atau yang lain? Pak Ardan, Pak Ragil, Pak Trihartono, Bu Kartika, atau Bu Anissa? Apakah jelas yang sudah saya? Ya jelas Bu. Oke, kalau sudah mohon izin. Kalau sudah kita tutup untuk presentasi hari ini. Walaupun hujan, mohon maaf Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.